Shalom dan selamat pagi bagi kita semua. Puji Tuhan di pagi hari ini kita kembali pada pembahasan seri menyelidiki Alkitab. Perkenalkan nama saya David dan sebelum kita lanjutkan di dalam pembahasan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dan sembah melalui Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Bapak di pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan dan juga kesehatan sehingga kami bisa mengikuti pembahasan seri menyelidiki Alkitab. Biarlah ya Bapak Engkau mau mengaruniakan roh-Mu yang kudus kepada masing-masing kami supaya kami bisa memahami, bisa mengerti pembahasan kami pada pagi hari ini dan juga bagi hamba-Mu ini yang akan berbicara, kiranya Tuhan juga memberikan roh-Mu supaya hamba-Mu bisa mengatakan hal-hal yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati setiap perangkat yang kami gunakan ya Bapa dan segala sesuatunya yang menunjang pembahasan kami pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami dan kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Puji Tuhan kita sudah sampai pada bagian yang ke-38 dan judul kita pada bagian yang ke-38 ini adalah Jangan Abaikan Ini. Apa yang jangan diabaikan? Mari kita lihat pembahasannya. Mengenai langkah-langkah di dalam menyelidiki Alkitab, kita sudah pernah bahas ya. Untuk langkah pertama, yaitu lakukan persiapan. Ada beberapa persiapan yang kita harus lakukan. Di antaranya mengenai persiapan waktu, tempat, juga ada persiapan untuk perlengkapan mengenai buku-buku secara fisik dan juga secara aplikasi atau digital, dan juga ada persiapan alat tulis untuk mencatat. Nah, untuk pembahasan per video atau per topik sudah ada ya, kita sudah buat. Kalau mau melihat persiapannya bagaimana dan apa yang harus dilakukan, itu bisa langsung lihat di video pembahasan yang kita sudah buat. Dan hari ini kita masuk pada langkah yang kedua, ya, yaitu berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Ya, jadi di dalam menyelidiki Alkitab, kita perlu berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Ya, mengapa kita perlu tuntunan Roh Kudus di dalam menyelidiki Alkitab? Mari kita baca di dalam buku Christ Object Lessons, halaman 113, paragraf yang pertama. Di sana dicatatkan, kita perlu penerangan dari Roh Kudus, agar dapat melihat kebenaran-kebenaran dalam firman Allah. Kita perlu Roh Kudus untuk apa? Supaya kita dapat melihat kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dengan kata lain, kita perlu Roh Kudus supaya kita dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Ya, kita sudah pernah bahas bahwa memang tanpa Roh Kudus kita akan atau mustahil bagi kita untuk bisa mengerti firman Tuhan. Oke? Karena yang namanya pengertian akan firman Tuhan, pemahaman akan firman Tuhan, itu datangnya daripada Tuhan. Bukan datang daripada kecerdasan ataupun hikmat kita secara manusia. Oke? Maka darinya, kita perlu berdoa kepada Tuhan untuk meminta Roh Kudus di dalam penyelidikan firman Tuhan. Di dalam doa, kita juga dapat meminta seperti yang tertulis di dalam Mazmur pasal 119 ayat 10 dan 18. Dicatatkan, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Di dalam doa kita berdoa supaya Tuhan menyingkapkan mata kita. Supaya apa? Supaya kita dapat memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat Tuhan. Dengan kata lain, supaya kita dapat melihat kebenaran firman Tuhan. Mengerti kebenaran firman Tuhan. Itu dia. Dan bagi kita yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, Tuhan sendiri sudah berkata kepada kita di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Mungkin bagi kita ada yang berpikir bahwa bagaimana mungkin saya bisa mengerti firman Tuhan? Saya tidak pintar. Saya
background-nya bukan mungkin kependetaan ataupun bidang-bidang teologi, tapi janji Tuhan, janji Kristus kepada kita, ketika kita berdoa, dan di dalam doa itu kita mau menyampaikan keinginan kita untuk dapat memahami firman Tuhan, untuk dapat mengerti firman Tuhan, maka Tuhan akan memuaskan kita. Tuhan akan memuaskan kita dengan firman-Nya. Artinya kita akan dibuat untuk bisa mengerti dan juga memahami kebenaran dari firman Tuhan. Ya. Jadi bagi barang siapa dari kita yang haus akan kebenaran firman Tuhan, yang lapar akan kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus sudah berjanji kepada kita, mereka adalah orang yang akan dipuaskan. Mereka adalah orang-orang yang akan diberikan pengertian, diberikan pemahaman daripada Tuhan. Ya. Lalu, apa saja yang kira-kira kita bisa minta kepada Tuhan di dalam doa kita berkenaan dengan proses menyelidiki firman Tuhan? Di dalam doa kita setidaknya kita ada catatkan di sini. Di dalam doa kita, dalam proses penyelidikan firman Tuhan, pertama kita bisa meminta apa? Meminta tuntunan Roh Kudus supaya kita dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Kita sudah pernah bahas ya bahwa peranan Roh Kudus ini sangat penting karena hanya Roh Tuhan yang dapat membuat kita mengerti. Bukan kecerdasan manusia, bukan hikmat manusia, tetapi hanya Roh Tuhan yang dapat membuat kita mengerti, yang dapat menuntun kita di dalam penyelidikan firman Tuhan. Oke, jadi di dalam doa kita boleh meminta tuntunan Roh Kudus agar kita pada akhirnya bisa dapat memahami kebenaran firman Tuhan dengan sempurna. Lalu di dalam doa kita, yang kedua, kita bisa meminta kerendahan hati. Seringkali ketika kita belajar firman Tuhan dan kita sudah mengerti firman Tuhan tersebut, kita sudah memahami kebenaran Tuhan, kita enggan, kita tidak mau untuk menuruti apa yang menjadi firman Tuhan itu, yang kita sudah mengerti. Nah, disinilah kita perlu yang namanya kerendahan hati. Mungkin karena firman itu menegur kita, kebenaran itu menyinggung dosa kita, maka kita tidak mau menuruti firman itu. Maka darinya kita perlu kerendahan hati, supaya kita bisa menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Ini juga adalah hal yang kita boleh minta kepada Tuhan di dalam doa kita. Lalu yang ketiga, di dalam doa kita bisa meminta motif yang benar di dalam mempelajari firman Tuhan tentunya. Apakah motif kita sudah benar? Apakah motif kita mempelajari firman Tuhan hanyalah untuk menjatuhkan orang ataupun meninggikan diri kita? Atau kita mempelajari firman Tuhan karena memang kita haus akan kebenaran, lapar akan kebenaran. Kita rindu untuk bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Ya. Kalau motif kita masih salah, mintalah pada Tuhan motif yang benar. Tuhan akan memberikan kita hati yang baru, karena itu adalah janjinya kepada kita. Hal yang keempat yang boleh kita minta di dalam doa kita adalah kita meminta agar dijauhkan dari kesombongan rohani. Seringkali ketika kita belajar firman Tuhan dan kita sudah mengetahui banyak kebenaran firman Tuhan, kita mengerti kebenaran firman Tuhan, kesombongan rohani itu datang kepada kita. Nah, inilah salah satu hal yang harus kita hindari. Kalau ada kesombongan rohani di dalam diri kita harus berdoa sama Tuhan. Jangan sampai pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan ini malah membuat diri kita sombong, malah membuat diri kita tinggi hati dan lain-lain. Ya. Jadi, salah satu hal yang boleh kita minta di dalam doa adalah supaya kita dijauhkan dari kesombongan rohani. Kita bisa minta itu kepada Tuhan. Lalu, yang kelima, di dalam doa kita boleh meminta agar kita tidak mengandalkan pikiran sendiri. Jangan andalkan kecerdasan kita, hikmat manusia kita. Karena yang namanya kecerdasan manusia, hikmat manusia itu sangat terbatas. Oke. Jadi siapa yang kita andalkan? Andalkan Tuhan. Andalkan hikmat Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan membuat kita untuk tidak mengandalkan pikiran sendiri, hikmat sendiri. Tetapi biarlah kita mengandalkan Tuhan, kita bergantung kepada Tuhan di dalam proses
pengenalan akan kebenaran, di dalam proses penyelidikan akan firman Tuhan. Dan tentunya banyak hal lain, banyak hal-hal yang lain yang boleh kita sampaikan, yang boleh kita minta di dalam doa kita kepada Tuhan berkenaan dengan proses menyelidiki Alkitab. Oke? Jadi apa yang kami tadi sampaikan mengenai hal-hal yang boleh kita minta di dalam doa kita, di dalam menyelidiki firman Tuhan, itu hanya contoh yang bisa kita doakan, yang bisa kita minta di dalam doa kita. Tentu saja masih banyak hal-hal lain yang kita bisa sampaikan di dalam doa kita berkenaan dengan menyelidiki firman Tuhan. Oke, jadi hari ini kita belajar pertama, jangan kita abaikan doa. Di dalam menyelidiki firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan akan senantiasa membantu kita kalau kita meminta. Oke, mintalah maka engkau akan diberikan. Akan banyak pertolongan Tuhan yang kita bisa rasakan ketika kita mau berdoa. Ketika kita menyampaikan keperluan kita di dalam doa, termasuk di dalam menyelidiki Alkitab. Oke. Yang kedua, hari ini kita belajar bahwa Tuhan akan memuaskan kita. Bagi kita yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, walaupun kita mungkin adalah orang yang kurang cerdas, walaupun kita adalah orang yang kurang berpengalaman, tapi janji Tuhan kepada kita yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan memuaskan kita. Artinya Tuhan akan memberikan kita pengertian, pemahaman akan kebenaran firman Tuhan. Itulah yang Tuhan sudah janjikan kepada kita semua. Yang ketiga, hari ini kita belajar bahwa dalam mempelajari firman Tuhan, kita harus meminta tuntunan Roh Kudus. Oke? Meminta tuntunan Roh Kudus, karena hanya dengan Roh Kudus itulah kita dapat memahami firman Tuhan. Dan juga kita harus memiliki hati yang rendah hati dan juga mau ditegur. Itu yang boleh kita minta di dalam doa kita. Biarlah kita minta hati yang mau menurut, hati yang mau diubah. Oke. Ketika kebenaran firman Tuhan itu dinyatakan kepada kita, apapun konsekuensinya, biarlah kita meminta hati yang rendah hati yang mau ditegur, hati yang mau bertobat, hati yang mau diubahkan. Sehingga kita pun dapat merasakan berkat dari kebenaran firman Tuhan. Oke. Lalu yang keempat, kita belajar bahwa kita harus selidiki lagi motif kita di dalam mempelajari firman Tuhan. Apakah motif kita sudah benar? Apakah motif kita dalam menyelidiki Alkitab ini adalah untuk menjatuhkan orang lain, ataupun meninggikan diri sendiri, ataupun membuat, oh orang lain itu salah, saya benar. Nah, itu yang harus kita selidiki lagi. Biarlah motif kita di dalam menyelidiki firman Tuhan adalah karena kita lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah motif kita adalah karena kita rindu di dalam mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Mengenal Tuhan kita lebih baik lagi. Yang kelima, yang boleh menjadi pelajaran kita hari ini adalah jangan kita mengandalkan hikmat manusia. Ingatlah bahwa hikmat manusia itu sia-sia. Dan seperti yang dituliskan di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang kelima dikatakan, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Jadi sekali lagi kita diingatkan bahwa kita tidak boleh bergantung kepada kekuatan manusia, hikmat manusia, pikiran manusia. Tetapi marilah kita bergantung kepada hikmat Tuhan, apa yang tertulis di dalam Alkitab, apa yang Tuhan nyatakan melalui tuntunan Roh Kudus. Percaya dengan iman. Tuhan akan menyatakan kebenarannya kepada masing-masing kita. Oke, itu dia setidaknya 5 hal yang kita bisa pelajari hari ini. Kita akan menutup pembahasan kita dengan doa. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih buat pembahasan yang Tuhan sudah sertai. Dan hari ini kami belajar ya Bapa, bahwa di dalam proses menyelidiki firman Tuhan, kami tidak boleh mengabaikan doa, karena doa sangatlah penting. Di dalam doa banyak hal yang bisa kami minta kepada Engkau, yang berkenaan dengan menyelidiki firman Tuhan.
Biarlah ya Bapa, kami tidak mengandalkan hikmat kami sendiri, tetapi kami bisa mengandalkan Engkau. Melalui doa, kami bisa menyampaikan semua keperluan kami berkenaan dengan menyelidiki Alkitab. Dan kami percaya dengan iman bahwa Engkau akan menolong kami apapun yang menjadi halangan dan kendala yang kami hadapi. Terima kasih ya Bapa buat penyertaan-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bagi saudara-saudara yang memiliki pertanyaan, bisa komen di channel YouTube Grow, bisa juga melalui nomor WhatsApp Grow yang tertera di slide kita, ataupun melalui media sosial Grow, baik di Facebook maupun di Instagram. Demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Selamat pagi dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.